98 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, PTI. Josh berteriak lagi, dan mulai berlari ke anjing itu. Hatiku tenggelam. Aku tak punya kesempatan untuk memberitahu Josh apa yang Ray katakan kepadaku tentang PTI. Tidak, Josh. Panggilku. Mardawes tampak sangat khawatir. Kita tak punya waktu. Kita harus cepat-cepat, katanya kepadaku. Lalu dia mulai berteriak pada Josh untuk datang kembali. Aku akan pergi membawanya, kataku. Dan pergi. Berlari secepat aku bisa sepanjang deretan kuburan. Memanggil adikku. Josh. Josh. Tunggu. Jangan. Jangan pergi mengejarnya Josh. PTI sudah mati. Josh telah mendapatkan anjing itu, yang berjalan santai bersama, mengendus tanah, tak mendongak, tak membalas perhatian Josh. Lalu tiba-tiba, Josh tersandung nisan rendah. Dia menjerit saat dia jatuh, dan senter terbang dari tangannya dan berdentang pada satu batu nisan. Aku cepat-cepat menyusulnya. Josh, apakah kau baik-baik saja? Dia berbaring di perutnya, menatap lurus ke depan. Josh, jawablah aku. Apakah kau baik-baik saja? Aku meraih bahunya dan mencoba menariknya. Tapi ia terus menatap lurus ke depan. Mulutnya ternganga, matanya melebar. Josh, lihat, katanya akhirnya. 99 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Aku menarik napas lega, mengetahui bahwa Josh tak pingsan atau sesuatu. Lihat, pulangnya, dan menunjuk ke batu nisan di mana ia tersandung. Aku berbalik dan menyipitkan mata di kuburan. Aku membaca ukiran itu, diam-diam mengucapkan kata-kata seperti kubaca, Compton DAWESRIP. Tahun 1950 sampai tahun 1980. Kepalaku mulai berputar. Aku merasa pusing. Aku memantapkan diriku sendiri, memegang Josh. Compton DAWES. Itu bukan ayah atau kakeknya. Dia telah memberitahu kami dia adalah satu-satunya Compton dalam keluarganya. Jadi Mardawes sudah mati, juga. Mati, 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 mati seperti orang lain. Dia adalah salah satu dari mereka. Salah satu dari orang yang mati. Josh dan aku saling menatap dalam kegelapan ungu. Dikelilingi oleh orang mati. Sekarang apa? Aku bertanya pada diriku sendiri. Sekarang apa? 100 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM 16. Bangunlah, Josh, kataku. Suaraku tersedak bisikan. Kita harus pergi dari sini. Tapi kami terlambat. Sebuah tangan mencengkeram erat bahuku. Aku berbalik untuk melihat Mardawes. Matanya menyipit saat dia membaca tulisan di batu nisan sendiri. Mardawes, Anda juga. Aku berteriak. Begitu kecewa. Jadi bingung. Begitu. Takut. Aku juga. Katanya. Hampir sedih. Semua dari kami. Matanya membakar pikiranku. Suatu waktu ini adalah kota normal. Dan kami orang-orang normal. Sebagian besar dari kami bekerja di pabrik plastik di pinggiran kota. Lalu ada kecelakaan. Sesuatu keluar dari pabrik. Suatu gas kuning. Gas itu melayang di atas kota. Jadi cepat. Kami tak melihatnya, tak menyadari. Dan kemudian, semuanya sudah terlambat. Dan Dark Falls bukanlah kota normal lagi. Kami semua mati. Amanda mati dan dikubur. Tapi kita tak bisa beristirahat. Kami tak bisa tidur. Dark Falls adalah kota mati yang hidup. Apa yang akan kau lakukan pada kami? Aku berhasil bertanya. Lututku gemetar begitu keras. Aku nyaris tak bisa berdiri. Pria mati itu meremas bahuku. Pria mati itu menatap tajam ke mataku.
Berdiri sedekat ini, aku bisa mencium bau asamnya. Aku menoleh, tapi bau sudah mencekik lubang hidungku. 101 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Di mana ibu dan ayah? Tanya Josh. Naik dan berdiri kaku di seberang kami, melotot menuduh di Mardawes. Aman dan selamat, kata Mardawes dengan senyum samar. Ikut aku. Sudah waktunya bagi kalian untuk bergabung dengan mereka. Aku mencoba menarik diri darinya, namun tangannya mengunci bahuku. Lepaskan, teriakku. Senyumnya melebar. Amanda, tak ada salahnya untuk mati, katanya pelan, nyaris menenangkan. Ikut aku. Tidak, Josh berteriak. Dan dengan kecepatan tiba-tiba, dia masuk ke tanah dan mengambil senter. Ya, aku berteriak. Sorotkan itu kepadanya, Josh. Cahaya bisa menyelamatkan kita. Cahaya bisa mengalahkan Mardawes, seperti yang Rai. Cahaya bisa menghancurkannya. Cepat, sorotkan padanya. Aku memohon. Josh meraba-raba lampu senter, lalu menunjuk ke arah wajah Mardawes yang terkejut, dan menyalakannya. Tak ada cahaya. Itu rusak, kata Josh. Kukir saat menabrak nisan. Hatiku berdebar. Aku kembali menatap Mardawes. Senyum di wajahnya adalah senyum kemenangan. 102 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM 17, usaha yang bagus, kata Mardawes pada Josh. Senyum memudar dengan cepat dari wajahnya. Dari dekat, ia tak tampak begitu muda dan tampan. Kulitnya, aku bisa melihat, kering, mengelupas dan menggantung longgar di bawah matanya. Ayo pergi, anak-anak, katanya, mendorongku. Dia melirik ke langit cerah. Matahari menaikkan dirinya di atas puncak pohon. Josh ragu-ragu. Aku bilang mari kita pergi, tukas Mardawes tak sabar. Dia melonggarkan cengkeramannya di bahuku dan melangkah mengancam menuju Josh. Josh melirik senter tak berharga itu. Lalu ia menarik lengannya kembali dan mengangkat senter ke kepala Mardawes itu. Senter mencapai target dengan retakan memuakkan. Mengenai Mardawes di tengah dahinya, membelah sebuah lubang besar di kulit. Mardawes menjerit rendah. Matanya membelalak kaget. Bingung. Ia mengulurkan tangan ke lubang di mana beberapa inci tengkorak abu-abu menonjol keluar. Lari, Josh, teriakku. Tapi tak perlu memberitahunya. Dia sudah zigzag melalui deretan kuburan. Kepalanya merunduk rendah. Aku mengikutinya. Berlari secepat aku bisa. 103 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM menoleh ke belakang. Aku melihat Mardawes berjalan terhuyung-huyung setelah kami masih memegang dahinya yang robek. Dia mengambil beberapa langkah, lalu tiba-tiba berhenti, menatap ke langit. Itu terlalu terang untuknya. Aku menyadari. Dia harus tinggal di tempat teduh. Josh merunduk di belakang sebuah tugu marmer tinggi, tua dan sedikit miring, retak di tengah. Aku meluncur di sampingnya, terengah-engah. Bersandar pada marmer yang dingin, kami berdua mengintip dari sisi tugu. Mardawes, yang wajahnya cemberut, sedang menuju kembali ke amfiteater, menjaga dalam bayang-bayang pohon. Dia tak mengejar kita, bisik Josh. Dadanya naik turun saat dia berjuang untuk bernapas dan menahan rasa takutnya. Dia akan kembali. Matahari terlalu terang untuknya, kataku, memegangi sisi tuga. Dia harus pergi untuk menangkap ibu dan ayah. Senter bodoh ini, teriak Josh. Jangan pikirkan itu, kataku, melihat Dr. Dawes sampai ia menghilang di balik pohon besar yang melengkung. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku tak tahu. Lihat. Josh menyodokku keras di bahu.
dan menunjuk. Siapa itu? Aku mengikuti tatapannya dan melihat beberapa sosok-sosok gelap bergegas melalui deretan batu nisan. Mereka tampaknya telah muncul entah dari mana. Apakah mereka bangkit dari kuburan? 104 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM berjalan cepat, tampak melayang di atas tanah hijau miring. Mereka menuju ke dalam bayangan. Semua berjalan dalam diam. Mata mereka lurus ke depan. Mereka tak berhenti untuk menyapa satu sama lain. Mereka sengaja berjalan menuju amfiteater tersembunyi. Seolah-olah mereka sedang ditarik ke sana. Seolah-olah mereka orang-orangan yang sedang ditarik oleh tali tersembunyi. Wah, lihatlah mereka semua, bisik Josh. Kepalanya merunduk di belakang tugu marmer. Kegelapan itu, bentuk-bentuk bergerak membuat semua bayangan bereaksi. Ini tampak sepertinya pohon itu, batu-batu nisan itu. Seluruh pemakaman telah menjadi hidup, telah mulai menuju kursi tersembunyi dari amfiteater. Di sana Karen pergi, bisikku, menunjuk, dan George, dan semua yang tersisa dari mereka. Anak-anak dari rumah kami bergerak cepat berdua atau bertiga, mengikuti bayangan lain, seperti diam dan cekatan seperti orang lain. Semua orang di sini kecuali Rai, pikirku. Karena kami telah membunuh Rai. Kami membunuh seseorang yang sudah meninggal. Apakah kau pikir ibu dan ayah benar-benar di bawah di teater aneh itu? Tanya Josh, menyela pikiranku yang mengerikan. Matanya tertuju pada bayangan bergerak. Ayo, kataku, meraih tangan Josh dan menariknya menjauh dari tubuh. Kita harus mencari tahu. Kami menyaksikan sosok-sosok gelap terakhir melayang melewati pohon besar yang melengkung itu. Bayangan-bayangan berhenti bergerak. Pemakaman itu sunyi dan hening. Seekor burung gagak melayang tinggi di atas di langit biru jernih, tak berawan. 105 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM perlahan-lahan. Josh dan aku beringsut menuju amfiteater, merunduk di balik batu nisan, tetap rendah ke tanah. Ini adalah gerakan yang susah. Aku merasa seolah-olah beratku 500 pound. Ketakutanku yang berat, kurasa. Aku ingin sekali untuk melihat apakah ibu dan ayah ada di sana. Tetapi pada saat yang sama, aku tak ingin melihat. Aku tak ingin melihat mereka dikurung oleh Mardawes dan yang lainnya. Aku tak ingin melihat mereka, dibunuh. Pikiran itu membuatku berhenti. Aku mengulurkan tangan dan menghentikan Josh. Kami berdiri di belakang pohon melengkung, tersembunyi oleh rumpun-rumpun akar yang terangkat yang sangat besar. Di luar pohon, di bawah di teater bawah ini, aku bisa mendengar gumaman rendah suara-suara. Apakah ibu dan ayah di sana? Bisik Josh. Dia mulai menyembulkan kepalanya dari sisi batang pohon yang melengkung. Tapi aku dengan hati-hati menariknya kembali. Hati-hati, bisikku. Jangan biarkan mereka melihatmu. Mereka hampir tepat di bawah kita. Tapi aku harus tahu apakah ibu dan ayah benar-benar di sini. Bisiknya, matanya ketakutan, memohon. Aku juga, aku setuju. Kami berdua membungkuk di atas batang yang besar. Kulit kayu itu terasa halus di tanganku saat aku menatap ke dalam bayangan-bayangan gelap dibuat oleh pohon itu. 106 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM dan kemudian aku melihat mereka, ibu dan ayah. Mereka diikat, beradu punggung, berdiri di tengah lantai di bagian bawah amfiteater di depan semua orang. Mereka tampak tak begitu nyaman, begitu ketakutan. Lengan mereka diikat erat turun di pinggang mereka. Wajah Dat merah terang. Rambut ibu kacau, tergantung liar jatuh di dahinya. Kepalanya tertunduk. Memicingkan mata ke dalam kegelapan yang dibuat pohon.
Aku melihat Mardawes berdiri di samping mereka bersama dengan yang lain, pria yang lebih tua. Dan aku melihat bahwa baris-baris bangku panjang yang dibangun ke dalam tanah dipenuhi dengan orang-orang. Tak ada satupun ruangan yang kosong. Semua orang di kota pasti ada di sini. Aku menyadarinya. Semua orang kecuali Josh dan aku. Mereka akan membunuh ibu dan ayah, bisik Josh, meraih lenganku, meremas dalam ketakutan. Mereka akan membuat ibu dan ayah seperti mereka. Kemudian mereka akan mengejar kita, kataku. Berpikir keras, menatap melalui bayangan pada orang tuaku yang malang. Kepala keduanya tertunduk sekarang karena mereka berdiri di hadapan kerumunan orang yang diam. Keduanya menunggu nasib mereka. Apa yang akan kita lakukan? Bisik Josh. Hah? Aku menatap begitu keras pada ibu dan ayah. Kukira pikiranku sejenak kosong. Apa yang akan kita lakukan? Ulang Josh mendesak, masih memegang keras lenganku. Kita tak bisa hanya berdiri di sini dan tiba-tiba aku tahu apa yang akan kami lakukan. 107 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM itu datang begitu saja kepadaku. Aku bahkan tak harus berpikir keras. Mungkin kita bisa menyelamatkan mereka, bisikku. Mundur dari pohon. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu. Josh melepaskan lenganku. Dia menatapku dengan penuh semangat. Kita akan mendorong pohon ini ke atas, bisikku dengan keyakinan sehingga aku sendiri terkejut. Kita akan mendorong pohon ke atas sehingga sinar matahari akan memenuhi amfiteater. Ya, teriak Josh segera. Lihatlah pohon ini. Ini sudah hampir roboh. Kita bisa melakukannya. Aku tahu kami bisa melakukannya. Aku tak tahu di mana kepercayaanku berasal. Tapi aku tahu kami bisa melakukannya. Dan aku tahu kami harus melakukannya dengan cepat. Mengintip dari atas batang pohon lagi, berjuang untuk melihat melalui bayang-bayang. Aku bisa melihat bahwa setiap orang di teater itu berdiri. Mereka semua mulai bergerak maju, ke arah ibu dan ayah. Ayo, Josh, bisikku. Kita akan lari melompat, dan mendorong pohon ke atas. Ayo. Tanpa kata-kata lainnya, kami berdua mundur beberapa langkah. Kami hanya harus memberi batang pohon dorongan yang baik, keras, dan pohon itu akan benar-benar roboh ke atas. Akar-akar itu sudah hampir seluruhnya keluar dari tanah, pasti. Satu dorongan keras. Itu semua itu akan terjadi. Dan sinar matahari akan memenuhi ke dalam teater. Indah. Sinar matahari yang keemasan. Terang. Sinar matahari yang cerah. Orang-orang mati itu semua akan hancur. 108 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM dan ibu dan ayah akan selamat. Kami berempat akan selamat. Ayo, Josh, bisikku. Siap. Dia mengangguk. Wajahnya serius. Matanya ketakutan. Oke, ayo kita pergi. Teriakku. Kami berdua berlari ke depan, menusukkan sepatu kami ke tanah, bergerak secepat yang kami bisa. Tangan kita terulur dan siap. Dalam sedetik, kami menghantam batang pohon dan mendorong dengan semua kekuatan kami. Mendorong dengan tangan kami dan lalu menggerakkan bahu kami kepadanya. Dorong. Titik, dorong, titik, titik, dorong, titik, titik. Pohon itu tak bergeming. 109 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM 18, dorong. Teriakku. Dorong lagi. Josh mendesah gusar. Putus asa. Aku tak bisa. Amanda. Aku tak bisa menggerakkannya. Josh, aku memelototinya. Dia mundur untuk mencoba lagi. Di bawah, aku bisa mendengar suara-suara kaget. Suara-suara marah. Cepat, teriakku. Dorong. Kami meluncur cepat ke batang pohon dengan bahu kami.
Kami berdua mendengus dari usaha itu. Otot kami tegang. Wajah kita merah terang. Terus dorong. Pembuluh darah di pelipisku terasa meletus. Apakah pohon itu bergerak? Tidak. Ini bergerak sedikit, tetapi bangkit kembali. Suara-suara dari bawah yang makin keras. Kita tak bisa melakukannya. Teriakku. Begitu kecewa. Begitu frustrasi. Begitu ketakutan. Kita tak bisa menggerakkannya. Kalah. Aku merosot ke batang pohon. Dan mulai membenamkan wajahku di tanganku. Aku mundur kembali dengan terkesiap saat aku mendengar suara retakan pelan. Suara retakan semakin keras sampai bergemuruh, lalu berderu-deru. Kedengarannya seolah-olah tanah itu tersobek terpisah. 110 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Pohon tua itu jatuh dengan cepat. Jatuh tak terlalu jauh, tapi jatuh dengan suara menggelegar yang sepertinya mengguncang tanah. Aku meraih Josh dan kami berdua berdiri dengan takjub dan tak percaya saat sinar matahari cerah memenuhi amfiteater. Jeritan-jeritan langsung keluar. Jeritan-jeritan ngeri. Jeritan-jeritan arah. Jeritan-jeritan kalut. Jeritan-jeritan itu menjadi ratapan. Ratapan-ratapan kesakitan. Penderitaan. Orang-orang di amfiteater, mayat-mayat hidup tertangkap dalam cahaya keemasan, mulai berebut satu sama lain, melengking, menarik, mendaki, mendorong, berusaha mencakari jalan mereka ke tempat teduh. Tapi sudah terlambat. Kulit mereka mulai menjatuhkan tulang-tulang mereka dan, ketika aku menatap ternganga, mereka hancur menjadi bubuk dan larut ke tanah. Pakaian mereka hancur bersama dengan mereka. Jeritan-jeritan kesakitan terus keluar saat tubuh-tubuh itu jatuh berantakan. Kulit mencair, tulang-tulang kering runtuh. Aku melihat Karen Somerset terhuyung-huyung di lantai. Aku melihat rambutnya jatuh ke tanah dalam tumpukan, menunjukkan tengkorak gelap di bawahnya. Dia melirik ke arahku. Pandangan rindu, ekspresi menyesal. Dan kemudian bola matanya bergulir keluar dari rongganya. Dan dia membuka mulut ompong. Dan dia berteriak, "Terima kasih, Amanda. Terima kasih." Dan runtuh. Josh dan aku menutup telinga kami untuk menghentikan jeritan-jeritan mengerikan. Kami berdua melengos. Tak dapat tetap melihat seluruh kota jatuh dalam penderitaan dan hancur menjadi bubuk. Hancur oleh matahari. Terang, matahari yang hangat. 111 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Ketika kita melihat kembali mereka semua menghilang. Ibu dan ayah berdiri tepat di mana mereka telah diikat beradu punggung. Ekspresi mereka campuran ngeri dan tak percaya. "Ibu, ayah," teriakku. Aku tak akan pernah melupakan senyum mereka saat Josh dan aku berlari untuk membebaskan mereka. Tak butuh waktu lama untuk orang tua kami berkemas dan mengatur para pemindah barang untuk membawa kami kembali ke lingkungan lama kami dan rumah tua kami. Kurasa beruntung setelah semuanya bahwa kita tak bisa menjual tempat lama, kata ayah, saat kami dengan bersemangat masuk ke dalam mobil untuk pergi. Ayah mundur ke jalan masuk dan mobil mulai meraung pergi. "Berhenti!" teriakku tiba-tiba. Aku tak yakin mengapa, tapi aku mendadak punya dorongan kuat untuk melihat rumah tua itu terakhir kali. Kedua orang tuaku memanggilku dengan bingung. Aku membuka pintu dan berlari kembali ke jalan masuk. Berdiri di tengah halaman, aku menatap rumah itu. Sunyi, kosong, masih tertutup lapisan tebal ayangan biru abu-abu. Aku mendapati diriku menatap rumah tua seolah-olah aku terhipnotis. Aku tak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Bunyi keras ban di jalan berkerikil membuatku keluar dari rasa terpesonaku. Karena terkejut, aku berpaling untuk melihat mobil stesen wagon merah diparkir di halaman.
Dua anak laki-laki seumur Josh melompat keluar dari belakang. Orang tua mereka mengikuti. Menatap rumah itu. Mereka tampaknya tak memerhatikanku. 112 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, kita di sini. Anak-anak, kata ibu, tersenyum pada mereka. Rumah baru kita, itu tak terlihat baru. Ini terlihat tua, kata salah satu anak laki-laki. Dan kemudian mata saudaranya melebar saat dia melihatku. Siapa kau? Ia menuntut. Para anggota lain dari keluarganya berbalik menatapku. Oh, aku. Pertanyaannya mengejutkanku. Aku bisa mendengar klakson ayahku. Klakson tak sabar di jalan. Aku, dulu tinggal di rumah kalian. Aku menemukan jawabanku sendiri. Dan kemudian aku berbalik dan berlari kecepatan penuh turun ke jalan. Bukankah itu Merdawes berdiri di teras, dengan papan tulis kecil di tangan? Aku bertanya-tanya, memandang sekilas sosok gelap saat aku berlari ke mobil. Tidak, itu tak mungkin Merdawes di sana menunggu mereka. Aku memutuskan. Itu tak mungkin. Aku tak melihat ke belakang. Aku membanting pintu mobil di belakangku, dan kami melesat pergi. Oke sobat, sampai di sini dulu cerita. Selamat datang di Rumah Mati. Like cerita ini kalau kalian suka, dan di-share. Jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan notifikasi update untuk cerita horor selanjutnya. Selamat berimajinasi.